Coba kalian bayangin ya, di suatu masa ada pemerintah dan sebuah negara itu diam-diam ngelakuin eksperimen sadis ke rakyatnya sendiri. Jadi rakyatnya itu dipaksa makan narkobos, hipnosis, siksaan, dan juga kontrol pikiran. Nggak cuma ke tahanan aja, nggak cuma ke musuh negara, tapi juga ke mahasiswa, ibu rumah tangga, tentara, pasien, juga rumah sakit jiwa. Itu semua adalah kejadian nyata dan namanya adalah MK Ultra, sebuah proyek eksperimen rahasia yang paling kejam yang pernah dijalankan oleh CIA. Dan di video kali ini aku bakal ceritain lengkap ke kalian dari awal mula proyek ini muncul dan metode gila yang mereka pakai dan siapa aja korbannya, sampai gimana akhirnya proyek ini terbongkar ke publik. Dan aku bisa jamin cerita ini lebih seram dari film horor karena ini adalah kenyataan. Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa, channel yang dimana kita bakal ngebahas kisah-kisah kelam, eksperimen gila, dan juga rahasia dunia yang selama ini disembunyikan dari publik. Di sini aku nggak cuma ngasih cerita aja ya, tapi aku juga akan ngajak kalian buat sama-sama ngulik faktanya, nyari kebenarannya, dan ngebongkar hal-hal yang mungkin selama ini cuma kita dengar dari teori-teori konspirasi. Karena nggak semua yang disebut konspirasi itu juga omong kosong. Buktinya ya di video kali ini itu aku bakal bahas salah satu proyek rahasia yang paling kejam yang pernah dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu eksperimen sadis yang make LSD, hipnosis, penyiksaan, dan juga kontrol pikiran ke rakyatnya sendiri. Ini sih bakal sadis banget kalau misalnya kalian dengerin sampai habis. Nama dari proyek ini tuh MK Ultra, dan percaya wis, naik cerita ini tuh bakal bikin kamu merinding karena semua yang terjadi di proyek ini itu benar-benar nyata. Jadi ya siapkan diri kalian, matikan dulu lampu kalau misalnya kalian berani, dan dengerin baik-baik karena cerita kelam ini baru aja dimulai. Dan seperti biasanya ya, aku disclaimer dulu bahwa di sini aku bukan ahli medis, aku bukan psikolog, tapi aku cuma pencerita eksperimen yang baru belajar. Gak usah basa-basi, biar gak panjang-panjang banget, dan mari kita bahas eksperimennya. Jadi gini ya, di tahun 1950-an itu ada sebuah perang dingin yang lagi panas-panasnya. Amerika itu takut banget sama Uni Soviet dan juga Cina ya. Dan waktu itu ya, CIA itu dengar kabar kalau misalkan pihak komunis itu udah punya teknologi yang bisa mencuci otak manusia. Bisa bikin orang nurut tanpa sadar atau mungkin disuruh bunuh tanpa mikir dua kali. Salah satu kasus yang bikin CIA itu makin parno itu adalah waktu tentara Amerika itu ditangkap di Korea. Jadi ya pas mereka itu dibebasin, banyak dari mereka itu tiba-tiba pro komunis dan ngomongin ideologi yang berbeda. CIA saat itu langsung panik. Mereka kepikiran gimana kalau misalkan musuh itu bisa mencuci otak siapa saja. Nah, dari sinilah CIA itu pingin bikin senjata tandingannya. Ya akhirnya lahirlah sebuah proyek eksperimen super rahasia dan gila banget. Eksperimen tersebut itu dikasih nama kode MK Ultra. Jika ada sebuah eksperimen besar, pasti di situ ada yang memimpin kan ya. Nah, begitu juga dengan proyek ini gitu loh. Jadi proyek ini tuh dipimpin sama seseorang bernama Sidney Gottlieb. Orangnya tuh aneh banget. Di luar kantor CIA, dia tuh terkenal sebagai pria penyuka alam, vegan, suka meditasi. Tapi di balik itu semua, dia itu adalah tukang eksperimen yang sangat sadis. Jadi banyak orang CIA sendiri manggil dia itu The Black Scourer of the CIA. Dari namanya aja udah agak gimana gitu kan ya. Jadi Gottlieb itu percaya ya kalau misalkan manusia itu bisa dikendalikan lewat pikirannya. Dan bahkan dia juga berpikir jika begitu maka perang juga bisa dimenangkan tanpa peluru. Nah dari sini nih yang seremnya sebenarnya. Jadi metode yang mereka pakai itu gila banget. Ada yang pertama itu namanya adalah LSD.
Jadi menurut informasi yang aku baca ya, LSD itu adalah zat halusinogen yang bisa mengubah cara otak manusia memproses kenyataan. Jadi efeknya tuh bisa kayak disuntik dan itu akan membuat orang tersebut mengalami halusinasi visual. Koreksi kalau misalkan aku salah ya. Dan waktu itu ya, LSD itu masih menjadi barang baru gitu lah. Bahkan CIA itu mikir, obat ini tuh bisa ngebuka pikiran orang atau malah ngerusak sampai gampang dikendalikan. Jadi banyak orang yang disuntik LSD tanpa izin. Dan yang bikin mengerikan lagi, mereka itu melakukannya bukan di lab-lab gitu, tapi ada di pesta, di kampus, bahkan di markas CIA sendiri. Bahkan ya, banyak agen CIA yang nggak tahu kalau misalkan mereka itu dijadiin kelinci percobaan. Hasilnya ya ada banyak orang yang halusinasi, paranoid, ada juga yang depresi berat. Bahkan sampai-sampai ya bunuh diri. Cukup mengerikan sih itu menurutku. Terus ada juga ya namanya itu hipnosis dan juga psikoterapi sadis. Jadi korban itu dipaksa tidur berminggu-minggu terus dikasih LSD, lalu diputar suara-suara yang berisi sugesti ribuan kali dalam sehari, dan korban itu terus disuruh lupa nama, lupa identitas, lalu diprogram ulang otaknya. Bayangin kalau misalkan kalian punya pacar terus kalian lupa nama pacar kalian, itu pasti mengerikan banget sih. Dan ketika ada namanya sleep deprivation, alias disiksa nggak boleh tidur sampai berhari-hari. Ada juga yang namanya electroshock terapi dengan tegangan super tinggi. Jadi bukan buat nyembuhin, tapi buat bikin otak korban itu ngelupain sesuatu ya kayak hipnosis tadi itu, tapi dengan cara yang agak brutal gitu ya. Dan terakhir itu adalah deprivation sensory. Jadi orang itu dikurung di ruangan gelap, sunyi, tapi selama berhari-hari. Lama-lama ya otaknya mereka tuh dirusak dan menyebabkan halusinasi berat. Dan jadi ya gampang diatur. Nah, ada satu eksperimen yang paling absurd ya. Namanya itu adalah Operation Midnight Climax. Nggak tahu gimana bacanya ini ya. Jadi CIA itu sewa pelacur buat menjebak orang di hotel. Jadi pas sudah di kamar, di minumannya itu dicampur dengan LSD. Terus di balik kaca dua arah itu ada agen CIA yang juga ngintipin mereka. Mereka tuh pengen melihat kalau misalkan orang itu halusinasi, bisa nggak kira-kira itu dipaksa ngelakuin hal-hal yang aneh, kayak misalkan nyebutin rahasia atau bahkan membunuh seseorang. Nah, data yang tadi itu semuanya itu dicatat dan ya semua dikumpulkan jadi satu. Ini sih edan banget sih. Aku yakin ya pasti di otak kalian tuh berpikir, kira-kira tuh siapa aja sih korbannya dari eksperimen ini gitu ya. Korban dari proyek ini tuh bukan cuma tahanan aja atau mungkin orang gila. Di sana itu bahkan ada tentara Amerika, ada agen CIA sendiri, mahasiswa, warga sipil, pasien rumah sakit jiwa, anak-anak yatim, bahkan pecandu narkobos, dan juga semua itu dijadikan kelinci percobaan. Kenapa? Karena mereka itu dianggap nggak akan dicari jika mereka hilang. Agak mengerikan ya kan ya. Tapi kegilaannya itu tidak sampai di situ aja. Jadi ada salah satu kasus yang cukup tragis menimpa seseorang bernama Frank Olson, yang mana dia itu bukan orang biasa. Dia itu adalah salah satu ilmuwan CIA sendiri. Jadi ya ceritanya itu pada suatu malam di tahun 1953, Frank itu disuntik LSD sama rekan kerjanya, dan itu tanpa izin. Beberapa hari kemudian dia itu mulai paranoid, merasa diawasi, dan ingin keluar dari proyek tersebut. Dan seminggu kemudian, Frank itu jatuh dari lantai 13 di salah satu hotel New York, Amerika Serikat. Dan keterangan dari CIA sendiri itu bilang bahwa dia itu bunuh diri. Tapi autopsi tahun 1994 itu nunjukin jika ada luka di kepala Frank sebelum dia jatuh. Kuat dugaan dia itu dibunuh karena terlalu banyak tahu tentang rahasia-rahasia dari MK Ultra sendiri. Ya menurutku sih cukup masuk akal sih ya teori ini ya. Terus ada yang lebih serem dari itu, bahwa ternyata ya MK Ultra itu nggak cuma induknya aja, tapi di bawahnya itu juga ada sub-sub proyek lain gitu. Kayak misalkan ya MK Delta, MK Search, Artichoke, dan Bluebird. Dan semuanya itu eksperimennya adalah berpusat di kontrol pikiran. Terus pertanyaan yang paling dicari oleh banyak orang adalah, jika seberbahaya itu, bagaimana skandal itu bisa terbongkar? Jadi ya, pada tahun 1973, ada seseorang bernama Sidney Gottlieb itu tadi. Dia itu menyuruh anak buahnya membakar ribuan dokumen MK Ultra, semuanya itu dibakar.
Tapi sayangnya, nggak semua dokumen itu habis terbakar. Akhirnya, pada tahun 1975, lewat sidang Senate Kurz Komite, skandal ini tuh kebongkar semuanya. CIA itu akhirnya mengaku di depan Senat Amerika Serikat, dan sisa-sisa dokumen yang tadi yang ditemukan itu semuanya dipublikasikan. Dari situlah akhirnya semuanya terbongkar. Dan jika kita pikir ya, banyak korban yang hidupnya tuh hancur banget. Bahkan korban itu yang mengalami trauma, skizofrenia, kehilangan ingatan, bahkan banyak yang meninggal setelah itu. Proyek ini itu juga melahirkan budaya LSD di kalangan hippies 1960-an. Karena banyak LSD dari proyek ini itu bocor ke masyarakat luas. Ya, dampaknya sampai sekarang masih banyak teori konspirasi soal CIA dan juga kontrol pikiran manusia. Sejak saat itu, nama Sidney Gottlieb itu mulai terkenal dan dia sendiri tuh bisa pensiun dan tenang. Dia tinggal di pedesaan, dia tuh suka berkebun, dan akhirnya dia meninggal pada tahun 1999 tanpa pernah dihukum sekalipun. Ya ini sebenarnya agak nggak adil gitu ya. Tapi ya udahlah, itu cerita yang sudah lalu. Jadi itulah kisah kelam dari MK Ultra, eksperimen kontrol pikiran paling gila yang pernah ada. Dan itu disembunyikan bertahun-tahun sampai pada akhirnya ya terbongkar sendiri ya kan. Kisah ini tuh ngajarin kita ya kalau misalkan kekuasaan tanpa pengawasan itu bisa kejam banget. Dan bisa jadi ya sejarah seperti ini bisa keulang kapan aja kalau misalkan rakyatnya itu diam aja. Pesan moral sini, tapi ya wes lah. Ya mungkin itu aja sih ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton Kasus. Dan maaf kalau misalkan masih ada yang kurang dari apa yang aku sampaikan. Sekali lagi aku masih belajar. Dan kalau misalnya kalian penasaran dengan dari mana aku dapat informasinya, aku bacanya, kalian bisa lihat di deskripsi. Karena ya mungkin kalian suka baca, kalian bisa baca-baca sendiri lengkapnya kayak gimana. Tapi aku pengen tahu gimana menurut pendapat kalian soal MK Ultra ini. Karena memang baru-baru ini tuh rame banget sih MK Ultra ini. Karena mulai mencuat lagi namanya ya. Tapi ya aku cuma hanya bisa membahas sedikit aja. Tapi kalau misalkan kayak nanti harus ada lagi yang dibahas, pasti ada lagi. Aku mau bahas lagi kok ya. Ya kita tunggu aja lah ini nanti seperti apa. Oke lah mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton Kasus. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasinya biar kalian bisa jadi orang pertama yang melihat videoku. Ya meskipun gak penting-penting banget ya udahlah ya. Makasih dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye.